Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman ya. Hari ini kita melihat channel-channel yang mengatakan bahwa PI Network berbohong ya. Entah apa maksudnya ini, apakah yang berbohongnya itu di mananya ya. Nah, ini ada PI Network ternyata berbohong, menyimak penjelasan PI Network ternyata bohong, dan banyak pioner yang yang tertipu ya. Nah, ini isinya seperti apa ya? Eh Kalau saya lihat dari sekilas dari yang channelnya Pak Chandra ini ya, ini maksud dari berbohong itu yang menyatakan bahwa PI Network itu adalah aplikasi pertama katanya, pertama yang melakukan penambangan lewat handphone, itu yang dimaksud dia teman-teman ya. Sebenarnya kita nggak usah pusing-pusing teman kalau melihat kayak gini teman ya. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau melihat channel-channel kayak gini teman-teman? Kalau saya pribadi teman-teman ya, kalau melihat channel kayak gini, yang saya lakukan langsung buka ini teman ya, PI Network-nya teman-teman ya. Benar nggak dia ini ya berbohong atau enggak? Kalau saya langsung gini teman-teman, apa yang akan saya lakukan pada PI Network ya? Tunggu ya teman-teman ya. Ini sedang proses ya, pembukaan, tunggu. Jadi simak apa yang akan saya lakukan pada PI Network kalau sudah saya melihat channel seperti itu teman-teman ya. Tunggu sebentar ya. Karena ini menyangkut dengan diri kita teman-teman ya, ke depannya ya. Jadi kalau udah melihat channel seperti itu ya kita harus melakukan tindakan teman-teman ya. Jadi apa yang harus kita lakukan ya, kita tunggu sebentar. Jadi kita nggak boleh diam teman ya. Nah, ini PI Networknya seperti ini teman-teman. Tadi saya habis melihat judul ternyata PI Network berbohong teman-teman ya. Jadi yang akan saya lakukan adalah saya akan klik petir teman-teman ya. Tambang teman-teman ya. Jadi nggak usah ngurusin channel-channel kayak gitu teman-teman ya. Jadi kita klik petir saja teman-teman ya. Biarin dikatain halu ya, memang kita halu teman-teman ya. Halu halu terserah kita dong, halu ya kan, ngapain ngurusin kita ya kan, kita suka-suka nambang teman ya. Mau dikatain halu, mau dikatain ya, banyak yang komentar halu biasanya kan di bawah itu kan, kalau di komen-komen biasanya ya, kalau kita optimis terus ada yang komentar halu, kemudian ada yang ya kalau kita menentang sedikit ya dibilang bebek dungu ya. Kita ini bebek pinter teman ya, bebek pinter kita ini ya. Jadi saran saya kepada teman-teman ya, tontonlah channel-channel yang optimis teman-teman ya, karena mereka saja dari cara membahasnya saja sudah ini teman, sudah ya nyimpang lah kalau saya lihat ya, karena malah di apa ya, disama-samakan dengan Bitcoin, padahal dari tujuan saja sudah beda teman-teman ya. Pay Network ini ya lebih bertujuan untuk ya memfasilitasi lah ya, fasilitator perdagangan antar lintas benua teman-teman, itu tujuan utamanya teman-teman ya. Dia sebagai aset digital, tapi untuk memfasilitasi perdagangan antar lintas benua itu tujuan. Tapi kalau kayak Bitcoin ya, itu tujuannya kan itu lebih ke smart kontrak teman-teman ya, smart kontrak ya, untuk bahasa istilahnya memperbaiki keuangan ya, tatanan keuangan secara terdesentralisasi ya, sehingga tidak dimonopoli atau tidak berpusat pada satu institusi saja seperti itu teman, atau satu lembaga seperti itu, sehingga tidak dimain-mainkan. Itu tujuannya dari Bitcoin dan kripto-kripto. Tapi kalau PI Network ini lebih kepada eh, memfasilitasi perdagangan antar lintas benua teman-teman ya. Coba teman-teman cari di Kaskus, itu ada jelas ya teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi ngapain sama-samakan dengan PI Network, ya kan? Eh, itu. Jadi buat teman-teman ya, langsung saja terus tambang saja teman-teman ya. Kita ini ke depan sudah pasti dihadapkan dengan dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama berhasil, PI Network akan berharga ya. Kemudian yang kemungkinan yang kedua adalah PI Network gagal ya. Kita berpikir pahit saja nggak apa-apa teman-teman ya. Jadi ke depan ini dua kemungkinan, berhasil dan gagal. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan yang terbaik adalah tambang, simpan koinnya teman-teman ya. Kalau udah nyimpan koin, mau gagal mau berhasil ya, itu nanti kita ini teman, kita untung teman ya. Kita sudah simpan koin nih, antisipasi ya, koinnya udah kita simpan, udah kita punya ya. Tahu-tahu ke depan berharga, tinggi lagi harganya. Nah, kan tinggal kita jadikan ini teman-teman ya. Tinggal kita jadikan
Kalau udah bisa jadi uang ya kita jadikan uang kan gitu. Kan untung teman-teman. Apa sih susahnya nyimpan? Apa sih susahnya ngeklik tombol petir ya? Kalau tiba-tiba gagal ya udah buat simple aja teman-teman ya, nggak usah pening-pening. Iya, kita itu seperti itu. Serahkan kepada core team ya, dan tim-tim yang tersebar di berbagai negara ini ya. Perjuangannya luar biasa teman mereka teman ya. Kita ini hanya nambang aja susah bener ya kan. eh Emang minta duit apa? Enggak teman-teman kan? Enggak. Lanjut saja tambang, simpan koinnya, nggak usah dengerin yang aneh-aneh ya. Seperti itu. Jadi kalau bisa ajak teman-temannya sekalian lah ya. Ajak teman-temannya yang bila perlu keluarganya diajak ya. Karena gini teman-teman, kalau saya melihat nih teman ya, suatu saat nih namanya perkembangan zaman ya, dunia ini membutuhkan ya, tapi bukan berarti harus PI network teman-teman, tapi dunia ini pasti membutuhkan sebuah aset digital ya. Mungkin kalau di Indonesia penyebutannya harus aset digital ya, karena kalau kita sebut uang itu akan bertentangan dengan negara. Tapi kalau mungkin di luar negeri bisa saja dianggap uang ya. Nah, uang di luar di ini ya, aset digital atau uang di luar negeri ya, tapi dengan catatan kalau di Indonesia nyebutnya aset digital teman-teman. Nah, seperti itu. Yang sifatnya netral teman-teman ya. Yang sifatnya netral. Mengapa? Ya kan? Ya selama ini uang-uang itu kan dimiliki oleh negara-negara tersendiri teman. Rupiah Indonesia ya kan. Dolar Amerika Serikat, rubel Rusia. Sehingga apa? Terjadi kadangkala ketika konflik ya. Contoh saja Rusia dengan Amerika ya kan. Itu terjadi konflik ya. Sehingga sanksi menyangsi antar satu sama lain ya. Sehingga Rusia menerapkan sistem pembayaran. Ketika penjualan minyak atau gas itu pembayarannya harus pakai rubel ya. Sehingga mengakibatkan dolar anjlok teman-teman ya. Nah, seperti itu. Sehingga terjadilah ya namanya konflik, terjadilah perang-perang, bahkan perang dari segi keuangan teman-teman. Nah, dari situ teman-teman, saya yakin suatu saat dibutuhkan sebuah keuangan yang netral teman-teman, yang bukan dimiliki oleh negara tertentu. Seperti itu. Artinya apa? Yang terdesentralisasi, tapi yang nggak mudah ini teman, nggak mudah naik, nggak mudah turun, nggak mudah anjlok seperti itu ya. Nah, seperti itu. Atau bisa saja kalau bukan uang yang dibutuhkan sebuah aset digital, yang aset digital yang bisa ditransfer seperti itu. Nah, statusnya eh, bisa untuk menghargai suatu barang, teman-teman. Dibutuhkan suatu saat ya, namanya perkembangan zaman, teman-teman. Sehingga ketika negara-negara konflik ya, maka eh, tidak ada istilah saring serang menyerang antara uang-uang yang dimiliki ya. Misalnya Amerika ingin menjatuhkan rubel, rubel ingin menjatuhkan Rusia ingin menjatuhkan eh, dolar ya seperti itu, nggak ada lagi suatu saat ya. Saya yakin suatu saat akan ada uang yang netral teman-teman, yang tidak dikendalikan oleh negara tertentu, dan itu suatu saat karena perkembangan zaman dan karena kebutuhan, maka itu suatu saat akan diakui oleh dunia ya. Seperti itu teman-teman, dan itu tidak harus pay network teman-teman, namun bisa saja eh, PI network teman-teman, seperti itu ya. Nah, jadi buat teman-teman tambang saja teruslah ya. Pokoknya ada perkembangan tambang, jangan dengarkan ini. Ya gagal urusan belakang, ya kan? Tapi kalau melihat konsep-konsep yang dikembangkan ini ya sepertinya ya komunitas ini sangat serius teman-teman ya, mengembangkan ini ya. Komunitasnya itu di berbagai negara kalau saya melihat sangat serius, dan core timnya juga serius teman. Artinya jangan ragu ya. Ini peluang kita tangkap ya. Perkara berhasil atau tidak urusan nanti ya. Kita jangan ketinggalan ya. Sehingga teman-teman yang lain menambang, kita malah percaya dengan yang PI Network nipu dengan bahasa-bahasa judul-judul seperti itu, sehingga kita merugikan waktu kita, penambangan kita ya. Sebenarnya tidak membuang waktu ngeklik petir sekali ini, nggak sampai 1 menit teman-teman. Nah, justru yang kita jadi membuang waktu itu ketika kita tidak menambang ya. Jadi waktunya sia-sia. Harusnya dapat koin,
menjadi tidak dapat koin, waktunya terbuang teman-teman ya. Waktu untuk mendapatkan koin malah dibuang sia-sia oleh kita ya. Nah, itu yang namanya membuang waktu teman-teman. Bukannya membuang waktu nambang ini menghabiskan waktu, enggak ya. Seperti itu teman-teman. Nah, ngeklik petir ini kan enggak sampai 1 menit teman-teman ya kan. Dari mana buang waktunya? Kalau ada orang bilang menghabiskan waktu, buang waktu, itu orang terlalu itu teman-teman. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau bisa ajak kawan-kawannya yang terdekat, yang sekampung ya, keluarganya diajak nambang ini teman-teman ya. Kita kuasai ini PE Network ya. Jangan orang luar aja. Oke. Terima kasih. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Teman-teman mudah-mudahan sukses semuanya ya, murah rezekinya. Oke, terima kasih. Saya akhiri dengan salam penutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.